Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Sore. Selamat datang kembali di acara Ngerujak Ngobrol seru tentang pajak. Perkenalkan, saya Syifa dan saya dengan teman saya nih yang berbeda dari biasanya. Perkenalkan, namanya Mbak Santi. Halo. Halo kawan pajak. Nah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai PPS ya Mbak Santi, betul ya? Siap. Program pengungkapan sukarela. Di episode kemarin yang sebelumnya ini kita kan sudah membahas nih sedikit mengenai PPS, serba-serbi tentang PPS ya. Kemarin ada pengertiannya apa itu sih PPS, kemudian berapa sih tarif PPS, kemudian ada manfaatnya PPS itu apa aja, dan kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh PPS ini apa aja gitu ya. Betul ya Mbak Santiana. Untuk sekarang ini, di episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan PPS. Jadi mungkin buat kawan pajak yang sudah tertarik nih untuk mengikuti PPS tetapi bingung gimana sih ya caranya gitu ya, mungkin ya kawan pajak banyak yang bertanya-tanya. Nah, di live kali ini kita akan membahasnya tata cara program pengungkapan sukarela. Seperti yang sudah kita bahas di live sebelumnya gitu ya. Untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini itu kan melalui secara online ya, secara online melalui website djponline.pajak.go.id gitu. Mungkin kawan pajak sudah nggak asing kali ya gitu kan, karena itu website intinya DJP gitu kan. Kawan pajak setiap tahun juga laporan SPT tahunan melalui website itu, betul ya Mbak Santi? Nah, PPS ini juga dilakukan melalui website itu gitu. Nah, ketika kawan pajak akan melakukan PPS, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan selain niat ya tentunya ya? Iya, betul. Yang pertama itu niat. Betul sekali Kakak Siva. Jadi kawan pajak semua yang ingin mengikuti PPS untuk pertama kalinya siapin dulu adalah SPT tahunan 2020. Jadi kawan pajak yang belum laporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2020, yuk segera lapor, bisa ke KPP, bisa lapor secara mandiri di DJP Online. Setelah itu disiapin dulu rincian daftar harta-harta yang akan dilakukan pengungkapan di program PPS ini. Ya, jadi kawan pajak harus nyari-nyari dulu gitu ya, data-datanya mana sih, data mana data sih dulu nih, mungkin gitu rumah ya. yang mana yang belum dimasukkan, iya. Mobilnya, iya. Mobil yang mana, iya. motor yang mana, rumah yang mana, dicari-cari dulu sertifikatnya, BPKB-nya iya, gitu ya. Betul. Biar tahu harga perolehannya juga ya Mbak Santi ya. Terus ada apa lagi yang perlu disiapkan nih? Tadi kan disampaikan sama Kak Siva ya, kalau untuk PPS ini kita lapornya kan via DJP Online. Jadi pastinya yang akan disiapkan adalah akun DJP Online. Bagi kawan pajak yang belum registrasi, silakan registrasi dulu. Mintakan nomor EPIN ke petugas di KPP. Jika sudah registrasi, siapin password serta email yang aktif ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi untuk yang lupa EPIN juga bisa hubungi KPP dulu. Kak, saya lupa EPIN. Nah, silakan tanyakan ke KPP. Saya lupa EPIN, lupa password ya. Lupa Sudah biasa itu, karena 1 tahun sekali biasanya. Saya sendiri juga kadang suka lupa. Iya gitu ya. Passwordnya yang mana ini pakai gitu ya. Jadi betul. Yang perlu diperhatikan itu nomornya juga harus aktif ya. Iya, betul. Nomor HP, email juga harus aktif gitu ya. Jangan yang udah berhasil login nih ke DJP Online gitu, tapi emailnya nggak bisa buka. Lah nanti kode verifikasinya gimana ya Kak? Betul. Tuh, perlu juga gitu. Terus ada lagi? Kalau untuk yang DJP Online itu saja sih, password sama email sama nomor HP. Untuk yang EPIN berarti mungkin yang lupa password atau yang belum pernah sama sekali di registrasi di DJP Online. Oke. Mungkin ini ya, kan nanti PPS itu kan yang terdownload itu kan e-form ya. Nah, mungkin disiapkan dulu device-nya, laptop atau komputer, mungkin ya yang sudah terinstall Adobe Reader versi PDF yang diisi yang terbaru. Jadi yang untuk yang e-form yang diisi kalau di HP kemungkinan agak sulit ya. Iya. Jadi lebih baik dilakukan di laptop atau PC. Laptop atau PC. Silakan disiapkan laptop atau PC-nya. Iya. Dan jangan lupa wifi-nya Kak Tifa. Oh iya, koneksi internet karena itu yang belum punya paket beli paket dulu ya. Harga mudah, atau mungkin numpang wifi ke kafe gitu ya. Saya mau lapor PPS ya, beli nih. kopi satu. Beli kopi satu tapi numpang wifi-nya lama. Enggak apa-apa sih. Kan fasilitas demi PPS ya. Kita dukung. Ya, betul. Oke, sekarang
masuk ke tata caranya. Tadi kan sudah berhasil login nih, kawan pajak sudah berhasil login. Kemudian langkah apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Oke, kita langsung coba ya kawan pajak semuanya. Langsung praktek ya, kita langsung praktek saja. Langsung tutorial. Ini kelihatan ya? Ya, ini kayak tutorial make up ini. Udah kayak video Udah vlogger. kayak video blogger, padahal nggak ini. Jadi DJP Online penampakannya seperti ini. Jadi kawan pajak nanti bisa login, masukkan NPWP dan nomor passwordnya. Terus nanti di sini ada captcha. Captchanya silakan disalin, kemudian login. Untuk kawan pajak yang belum pernah menggunakan DJP Online, silakan registrasi dulu. Di bawah ini ada fasilitas registrasi, atau mungkin yang lupa password bisa diklik dulu lupa password. Yang lupa kata sandi silakan Iya. diklik, nanti masukkan EPIN-nya, masukkan email, mungkin kalau emailnya yang lama lupa Iya. gitu ya, silakan masukkan. Setelah sudah masuk, ini seperti ini nggak sih Pak? Wis. Nah ini contoh, ini milik saya sendiri ya, ini silakan dicatat boleh. Ini milik pacar saya ini. Jadi nanti kalau sudah berhasil masuk akan kelihatannya seperti ini ya. Jadi ada NPWP elektronik Iya juga betul, ya Kak? ini adalah NPWP versi elektronik. Jika kawan pajak ingin cetak NPWP sebenarnya nggak perlu ke KPP, sudah ada namanya NPWP elektronik. Ya, Terus betul. nanti ketika sudah masuk di menu DJP Online, kita klik di pojok kiri atas. Ini kalau versi yang ini ya, versi HP. Pojok kiri atas itu ada garis 3. Nah, itu diklik, nanti pilih yang menu layanan. Pastikan di bawah ini sudah ada menu layanan program pengungkapan sukarela. Iya. Ya, Kak Siva. Kalau belum ada gimana Kak? Nah, kalau belum ada nanti bisa diaktifasi dulu. Aktivasinya melalui di profil, kemudian aktivasi aktif. Terus dicentang ya. Iya, Program betul. Di pengungkapan situ ada sukarela. pilihan banyak. Untuk yang PPS silakan dicontreng yang program PPS. Ketika sudah muncul seperti ini, kita klik yang program PPS-nya. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Ketika program PPS tadi kita klik, akan muncul seperti ini. Kita klik yang buat laporan. Buat laporannya. Jadi di situ ada pilihan, ada Menunya kebijakan banyak ya, Kak, satu, tadi. iya betul. Ada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2. Tempo hari sudah disampaikan sama Kak Siva juga ya. Iya, betul. Perbedaan kebijakan 1 dan kebijakan 2 apa aja. Untuk yang kebijakan 1 itu untuk yang peserta teks amnesti. Jadi peserta teks amnesti yang ingin ikut program sukarela lagi, ada harta yang sampai dengan 2015 kemarin masih belum diungkap, berarti ikutnya yang SPPH kebijakan 1. Betul. Di sini ada 2 pilihan, kebijakan 1 atau kebijakan 2. Terus yang kebijakan 2 berarti untuk yang selain TA. Yang belum pernah mengikuti Iya, apapun betul. gitu ya. Yang belum Untuk pernah harta yang mengikuti diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020. Dan hanya orang pribadi ya. Iya yang betul. bisa mengikuti. Untuk yang kebijakan 2 hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Nanti ketika kita sudah pilih kebijakan 1 atau kebijakan 2, kita akan terdownload. Terdownload itu bentuknya e-form, tadi sudah disampaikan Kak Siva. Diisi, dilengkapi, di situ ada harta. Harta apa saja yang mau diungkapkan di program PPS, kemudian ada hutang. Hutang ini adalah hutang yang yang digunakan untuk ya betul, yang bersentuhan langsung dengan harta tersebut. Iya. Jadi misal ada kawan pajak nih beli rumah gitu ya, mungkin dulu beli rumahnya nyicil gitu ya kan, pinjam dulu misalnya ke bank gitu kan. Nah, utang atas pinjaman rumah tersebut untuk membeli rumah tersebut Bisa untuk pengurang. ya, itulah yang dicantumkan di PPS. Iya. Di formulir PPS-nya yang akan digunakan sebagai pengurang Iya. nilai harta tersebut. Jadi dilengkapi, nanti ikutin saja di alur formulirnya. Nanti akan ada kode verifikasi. Tadi ketika kita input yang pilihan 1, kebijakan 1 atau kebijakan 2, itu otomatis akan ada kode verifikasi masuknya ke email atau nomor HP. Iya betul. Nah, itulah fungsinya kenapa kok email dan nomor HP harus Betul, aktif. harus yang aktif. Jadi biar nanti kode verifikasinya kita bisa tahu gitu kan. Jangan kita pilih nomor HP tapi nomor HP-nya udah nggak Iya. tahu kemana. Terus emailnya juga ternyata sudah nggak pernah dibuka Iya. kan. Ya. Betul sekali. Itu diisi sampai dengan selesai. Nanti ketika
ada pembuatan billing, kawan pajak klik billing pajak di situ. Jadi untuk billing PPS ini lebih amannya kita buat billing dari aplikasi situ langsung. Dari langsung yang sudah Iya, betul. yang di draft itu ya. Jadi ada klik buat billing, nanti bikin billingnya dari situ saja. Itu dijamin aman, nggak akan salah kodenya. Jadi kode jadi setorannya, kode akun pajaknya itu sudah akan otomatis dibuatkan gitu ya oleh sistem. Iya. Jadi nggak perlu bikin lagi melalui e-billing atau mungkin bikin sendiri secara mandiri, tidak perlu. Jadi billingnya dari situ. Setelah dapat billing, nanti dibayar ke bank persepsi. Oke. Jadi untuk pembayaran pajak biasa itu kan biasanya di bank atau kantor pos tak Iya. Iya. Untuk yang PPS ini, ya. Untuk yang PPS ini sementara ini hanya bisa dilakukan melalui bank persepsi. Oke, jadi kawan pajak harus datang langsung ke bank begitu ya. Lewat ATM? Tadi sudah ada wajib pajak yang mencoba ke KPP, pembayaran lewat ATM masih belum bisa. Iya, betul. Jadi kawan pajak nanti harus datang ke bank persepsi. Ke tellernya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, setelah pembayaran, setelah kawan pajak melakukan pembayaran, ya nanti kita klik submit atau kirim. Jadi untuk yang terakhir kalinya nanti ada seperti e-form SPD tahunan itu, ketika ada kiriman permintaan token lagi, nah itu tokennya nanti dikirim ke email atau HP. Gitu. Oke. Terus nanti tokennya jadi ada 2 kali ini ya? Iya betul, yang satu lagi ya? namanya kode verifikasi. Ketika kita download awal e-formnya itu, terus yang terakhir ada namanya token. Token itu seperti ibaratnya tanda tangan elektronik. Oke. Jadi nanti kawan pajak jangan tertukar ya, jangan tertukar mana yang kode verifikasi dan mana yang kode token. Jadi biar nanti berhasil ketika submit gitu. Oke, setelah itu ada lagi yang mau disampaikan? Ya, nanti itu ikutin aja alurnya. Kalau sudah dimasukkan NTPN pembayarannya, dikirim, nanti akan dapat namanya SPPH. SPPH. Surat keterangan. Nah, itu otomatis akan sistem yang membuatkan. Oke, jadi sudah dikatakan mengikuti PPS-nya itu berhasil ketika kawan pajak sudah mendapatkan surat keterangan itu. Iya, betul. Jadi jangan hanya sampai dengan pembayarannya saja Kak Siva, tapi harus sampai dengan mendapatkan surat keterangan. Iya, itu perlu perlu diperhatikan bagi kawan pajak. Jadi setelah kawan pajak melakukan pembayaran, kembali lagi ke webnya nih untuk melakukan kirim, gitu ya, kirim SPPH ya. Kirim SPPH baru kemudian mendapatkan surat keterangan. Nah itulah sudah sah. Ya, betul. Sudah sah setelah mengikuti PPS. Oke. Nah begitulah kurang lebih ya tata caranya. Jadi intinya PPS itu dilakukan secara online, melalui website djponline.pajak.go.id gitu ya. Kurang lebih langkah-langkahnya adalah kawan pajak login terlebih dahulu, kemudian download form PPS-nya itu ya, kemudian mengisi formnya, kemudian melakukan pembayaran, kemudian klik kirim. Jangan lupa klik kirim untuk mendapatkan surat keterangan. Betul sekali. Jadi misalnya kawan pajak udah bayar tapi lupa klik kirim, terus suatu saat ditanyakan, kok nggak ikut PPS loh? Dulu saya udah bayar kok, tapi mungkin lupa. Terus ya. merasa Berarti nggak dianggap itu sampai sudah dengan 30 Juni. Iya. Tapi loh kok nggak ada gitu. Nah itu surat keterangannya sudah sampai keluar atau belum? Nah itu yang harus di cross check gitu ya. Lebih lanjut. Yang harus diperhatikan lebih lanjut. Oke. Nah kalau sudah masih ada yang disampaikan? Udah. Oke, kalau lebih baik ini sih, kalau kawan pajak penasaran langsung dicoba. Oke. Langsung praktek nanti kalau misalnya ada kendala bisa datang ke sini atau mungkin bisa konsultasi ke kita melalui web chat ya, website pajakpati.id gitu. Nah, mungkin kawan pajak sudah ada yang bertanya? Ya, silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman kawan pajak semuanya. Kalau sudah ada yang bertanya, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin nanti sambil ada yang tanya jawab, sambil mungkin iya ini ada yang belum tersampaikan gitu ya mungkin. Ya ini yang pertama ada dari Mekarsari Enterprise. Mau laporan SPT, batasnya kapan ya kakak? SPT apa dulu nih? Untuk yang PPS berarti SPT yang tahun 2020. Sampai sekarang belum laporan. Apa kata dunia?
Jadi yang belum laporan silakan laporan dulu. Untuk Mekarsari ini berarti termasuk badan usaha ya? Ya kan? Mungkin CV ini ya, namanya CV. CV atau PT mungkin Nah, ya. kalau yang ini berarti nggak bisa ikut PPS. Ya. Kecuali Dulunya ikut iya, PA. kecuali ikut yang kebijakan 1. Tetapi kalau pertanyaannya laporan SPT tahunan batasnya kapan? Paling lambat Paling tanggal lambat 30 April. Itu untuk yang badan Mhm. ya. Kalau untuk yang orang pribadi 31 31 Maret. Maret. Jadi mumpung ini masih Februari, masih awal-awal Silakan. Februari, silakan disegerakan untuk Iya, betul. melaporkan SPT tahunannya. Bisa ke KPP langsung atau bisa mandiri sendiri. Jangan lupa jika mau ke KPP ambil antrian dulu Kak Siva. Ya. Harus antrian online ya, Harus karena kan antrian masih online pandemi. wajib ya, karena kita mengurangi kerumunan juga. Iya, ada pembatasan Iya kunjungan. betul. Ya itu juga demi kawan pajak Demi semuanya. kesehatan kita semuanya. Ada lagi pertanyaan nggak sih Pak? Ya, mari kita cari. Oh ini udah ada yang bantu jawab ternyata orang pribadi 31 Maret dan badan 30 April. Oke, Terima kasih. yang sudah bantu jawab. Oke, sejauh ini belum ada yang bertanya Oke, lagi. kalau nggak ada pertanyaan kita kuis aja nggak sih Pak? Oh iya, Kak Santi mungkin punya kuis untuk kawan pajak. Mungkin ini untuk merimain ya kuisnya. Oh iya, kuisnya gini aja nggak sih Pak? Nanti DM ya jawabannya ya. Jadi Cepet-cepetan ya? ya DM-nya, paling DM cepat kamu. dan paling benar. DM ya, jangan lewat kolom komentar nanti tidak dicontek. Iya. Jadi langsung diambil kita. Pertanyaannya, apabila kawan pajak ingin berkunjung ke KPP, ambil antriannya di mana dulu? Antrian online-nya. Bagi yang sudah tahu langsung DM, jangan di kolom komentar. Iya. Nanti hadiah menarik akan kita kirimkan. Kemarin sudah 2 loh Kak Supa. Wes, ada Sudah 2 yang dapat. begini. Iya, kita langsung kirim hadiah yang benar-benar menarik. Yuk cepet-cepetan yuk, kirim. Iya. Oh ini ada yang bertanya lagi dari akunnya Suluri42. Sore. Nilai harta yang dipakai untuk PPS nilai perolehan atau nilai sekarang? Untuk yang kebijakan 1 itu nilai saat itu ya? Nilai saat itu ya. Nilai sampai dengan 31 ya. 31 Desember 2015. Nilai sampai dengan 31 Desember 2015 untuk yang kebijakan 1. Kalau untuk yang kebijakan 2 nilainya adalah nilai perolehan. Jadi berbeda ya perlakuannya perlakuannya untuk yang kebijakan 1 dan kebijakan 2. Mari perhatikan. Ada lagi? Ya, sambil menunggu ada yang bertanya lagi, kita ulangi lagi kuisnya. Kuisnya ya. Kalau mau datang ke KPP, Ambil antriannya di mana ya? antrian online-nya di mana ya? Kan ada Jawabannya? online. Aduh, di mana ya? Jawabannya jangan lupa DM ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kuis lagi ya. Mungkin kuis yang kedua untuk merimain. Kuis yang kedua dari Kak Sipa. Ya, merimain PPS. Ya. Sampai kapan batas PPS, mengikuti PPS? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Ya. Jadi Lengkap kawan ya, pajak ya, yang setia mengikuti program dari DJP, terutama KPP Pratama Pati, pasti mengikuti live IG yang kemarin-kemarin. Iya. Jadi tahu jawabannya. Jadi sampai kapan nih batas akhir mengikuti PPS? Yang jelas mas, yang jelas di tahun ini ya, Ya, nanti betul. ya. Di tahun ini. Tapi tanggalnya, Nah, tanggalnya, jawabannya bulannya, DM ya. Jadi ada 2 hadiah yang menarik. Iya, silakan DM di bawah ini. Mungkin hadiahnya mobil gak sih Pak? Biar nanti masuk laporan Langsung SPT masuk tahunan. SPT. Yang 2022 ya. Bisa mobil. Hotel. Yang 10.000-an. Jangan. 5.000. Atau ini Kinder Joy, Kinder Joy. Yang telur-teluran itu loh. Kan ada mobilnya juga itu. Iya. Yuk, barangkali ada yang masih mau bertanya. Kita hitung sampai 3. Masih belum ada. Masih belum ada terpantau. Oke. Jadi kalau- mungkin kawan pajak masih bingung ya Kak Satya, apa sih itu PPS, mungkin masih asing ya.
Kak Siva kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, misalnya nih kawan pajak ada yang nggak ikut, nanyanya kemana Kak Siva? Oke, nanti mungkin buat kawan pajak yang ketinggalan gitu, atau mungkin kawan pajak yang sekarang masih sudah ikut live-nya, sudah mengikuti berita-beritanya, tapi masih aduh apa sih kok masih ada yang mengganjal gitu, atau mungkin ketika nanti praktek langsung, kalau sekarang mungkin belum langsung ya, nanti kalau sudah praktek dan menemukan kesulitan ini isinya apa ya, atau ini setelah ini gimana ya gitu ya. Nah, silakan kawan pajak bisa menghubungi kami. Linknya ada di bio Instagramnya, linktree /PPS 507, PPS-nya kapital semua gitu ya. Nah, di situ lengkap ada informasi mengenai PPS gitu ya, tanya jawab mengenai PPS. Kemudian ada tutorialnya juga, ada video tutorial, betul ya Kak Satya. Kemudian ada informasi mengenai kelas pajak PPS. Nah, itu nanti mungkin kawan pajak berminat untuk mengikuti kelas pajak PPS, silakan bisa diklik linknya, kemudian daftar melalui link tersebut. Kelas pajaknya diadakan setiap hari Rabu, jam 9. Ya, dari jam 9 sampai selesai. Online ya? Iya. Yang itu lewat Zoom. Via Zoom. Jadi kawan pajak daftar dulu, kalau sudah nanti kita hubungi. Mohon maaf ya, mungkin yang sudah daftar tapi nggak kita hubungi, tapi kita arahkan ke helpdesk secara online. Iya. Ya. Karena kuotanya untuk kelas pajak itu minimal 10 wajib pajak Kak Siva. Hanya 10 Iya. Jadi kalau misalnya pesertanya kurang dari 10, kasihan. Iya. Nanti mending kita privat aja lewat WA. Ada nomor WA juga, jika kawan pajak ingin konsultasi tentang PPS, boleh dicatat ya, 0822 4494 7866. Ulangi lagi ya, 0822 4494 7866. Itu adalah nomor WA untuk bisa konsultasi mengenai PPS. Atau bisa lewat website Kak Siva. Jadi kita punya layanan website namanya pajakpati.id. Itu lebih leluasa gitu. Iya, karena kalau misalnya nih kawan pajak malu mau ke KPP ya konsultasinya via online nggak apa-apa. Iya, mungkin malu ketahuan. Kalau punya pakai mobilnya. WA ya. Iya. Kalau saya pakai WA mungkin aduh nanti nomorku ketahuan, atau nanti foto profilku ketahuan. Iya, Gitu. tenang, kita nggak akan simpan nomornya. Silakan. Karena saking banyaknya ya, saking banyaknya wajib pajak yang konsultasi. Iya, betul. Kita akan simpan satu-satu. Iya. Jadi kalau pajak tenang saja, Iya. datanya akan Datanya akan aman di kita. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terpantau belum ada nih. Oke. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu kasih. sudah tidak ada yang disampaikan ya Kak Santia? Sudah aman. Nanti Oke. kalau ada yang mau nanya-nanya, diklik di link bio tadi. Ya, betul, di situ sudah ada lengkap semuanya. Oh iya, dan informasi juga, mumpung ini masih di di bulan-bulan Masa-masa, pelaporan iya, SPT tahunan, betul. kita juga ada kelas pajak khusus untuk SPT tahunan ya Kak Santia. Karyawan. Ya, untuk yang karyawan, Mhm. pegawai karyawan, entah itu PNS atau misal pegawai swasta gitu, atau BUMN, silakan. Iya. Untuk mengikuti kelas pajak diadakan setiap hari Selasa Hari Selasa pukul pukul 9. Nah, jadi kalau yang PPS tadi hari Rabu, dan SPT tahunan hari Selasa. Via Zoom Via juga. Zoom juga, Iya. betul. Linknya di mana Kak Siva? Kak Santi mencatat sepertinya ada di bio juga Ada di ya? bio kayaknya. Perkumpulan Nanti kita link cek itu ada lagi. di Iya. bio. Ya. Nanti daftarnya bisa lewat. Atau mungkin lewat WA yang tadi, Kak mau daftar kelas online ya silakan. Ya, nanti akan kita kasih Nanti kita- linknya. Iya. Kita kirim linknya, oke? Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tidak ada. Kalau begitu kita akhiri saja, gitu ya. Ditunggu ya, yang tadi kuis itu Oh 2. ya, 2 ya tadi Iya. pertanyaannya. Ada 2 mobil. Oke, kalau sudah ini kita akhiri dulu Ya. ngerucak episode kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat. Ya. Dan kawan pajak segeralah melaporkan SPT tahunannya dan segeralah untuk mengikuti PPS gitu ya. Waktunya terbatas. Iya, karena waktunya terbatas gitu ya. Dan kami mohon maaf apabila ada mungkin kalimat yang Iya. salah kata gitu ya, yang Guyonannya nggak ya, pantas. Ya. yang secara langsung ataupun tidak langsung menyinggung gitu, kami minta maaf. Iya. Selamat sore dan sampai berjumpa di Episode episode selanjutnya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye kawan pajak.